Emang dari pos 2 itu emang udah deket banget sama Pasar Setan. Jadi kedengeran gitu suara aktivitasnya. Bahkan teman bapak itu sempat hampir mau keluar, dipikir mau beli apa gitu. Tapi diintiin kan, nggak usah ya, kamu aneh-aneh, kamu ini loh, nggak, ini di gunung, nggak ada. Itu Pasar Setan, nggak usah keluar gitu. Boleh, ya pokoknya kamu nggak boleh ganggu kan ya. Berenang aja, mau mandi, mau main air, bebas, tapi jangan ganggu ikannya ya, gitu doang. Apa itu nanya, Le, kamu mau kemana? Gitu. Le itu panggilan itu ya, anak laki-laki muda gitu. Mau kemana kamu? Oh ini Pak, saya mau ke puncak. Bapak tuh bilang, loh jangan Le, yang baru sol lagi gawe. Jadi rajanya lah situ, yang punya penguasanya. Penguasa sini lagi punya acara. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Kali ini kita sedang berada di kota Surabaya. Malam ini ada seorang tamu yang sudah datang ingin menceritakan tentang pengalaman 3 orang hilang di Gunung Raung yang sampai detik ini tidak pernah ketahuan rimbanya. Mau tahu kisah seperti apa? Langsung aja perkenalkan dengan Bang Nocha, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat brother? Alhamdulillah sehat. Bang, ini kisahnya, ini tahun berapa nih Bang? Kira-kira sih sekitar tahun 90-an, 89-90-an. 89-90-an. Dan yang apa ya, jadi saksinya itu bapak saya. Oh, bokap ikut di sini? Iya, jadi yang ikut bapak. Jadi saya nggak ikut bahkan waktu itu. Saya baru lahir waktu itu. Jadi bapak yang mengalami, yang melihat langsung kejadiannya begitu. Oh gitu, cerita bapak berarti ya? Iya. Oke. Lu mau tahu kan ceritanya seperti apa? Langsung aja biar Bang Nocha yang cerita langsung dan gua nggak akan motong-motong. Bang Nocha, kita gas. Nah, jadi tahun 90-an itu, 89-90-an itu, bapak itu diajakin temennya. Jadi, waktu itu bapak kan kuliah di satu kampus lah, kampus A di Surabaya. Satu kampus lah di Surabaya. Ada temennya yang kuliah di kampus B. Kampus beda kampus, beda universitas. Nah, kebetulan, memang bapak itu suka nongkrong bareng temennya yang beda universitas ini. Dan sama-sama penyuka mendaki gunung. Bahkan meskipun bapakku ini beda kampus, tapi bapakku tuh sampai ikut acara, sering ikut acara pendakian dari kampus temennya itu? Ya, mapalanya itulah. Oh, sesama anak gunung lah itu ya. Tapi bapak ini sebenarnya beda kampus, tapi dia emang suka banget gabung sama event-eventnya mapalanya kampus ini gitu lah. Karena bapak sendiri kayaknya emang ada crash sama mapala kampusnya sendiri gitu. Jadi akhirnya waktu itu ada yang nyatusin event, nyatusin acara. Waktu itu disebut dengan Kebut Gunung. Kebut Gunung. Kenapa Kebut Gunung? Karena itu mereka mau ngebut untuk mendaki 7 gunung. 7 Summit. Ya, 7 Summit tapi berturut-turut itu, Bung. Jadi nggak ada istirahatnya. Istirahatnya itu ya selama perjalanan, sama nginep di tengah gunung kemah, itu istirahatnya. Jadi emang menguras fisik sekali waktu itu. Iya. Nah, gunung-gunung yang dipilih ini ada pertama Gunung Arjuno, Gunung Welirang, lalu Arjuno, Gunung Anjasmara, Gunung Bromo, Gunung Semeru, Gunung Ijen, dan Gunung Raung. Terakhir Raung? Iya, terakhir Raung. Sebenarnya kalau dari posisi gunungnya, yang paling jauh itu Ijen. Jadi habis dari Gunung
Semeru, harusnya dia tuh ke Raung dulu karena lebih dekat. Lebih dekat ya. Tapi malah ke Ijen dulu yang lebih jauh. Nah, waktu itu event ini dibuka untuk umum lah. Jadi yang ikut tuh bukan cuma dari kampus B doang. Jadi yang ikut ada sekitar 30 orang dari berbagai kampus, berbagai organisasi Mapala waktu itu. Oke. Tapi yang dari kampus B yang banyak. Jadi yang kampus B itu kurang lebih ada 7 orang. Nah, 8 sama bapak saya. Jadi pendakian dimulai dari Gunung Welirang. Waktu itu ada yang langsung ketemu di tengah-tengah, di pos pet bocor. Ada yang berangkat bareng, ada yang ketemunya tuh di Arjuno. Jadi emang ada yang random gitu. Oke. Tapi emang janjian mau ketemu nih, tanggal sekian kita ketemu di sini. Gitu. Oh saya nyusul aja dari Arjuno di sini gitu. Jadi emang tidak terstruktur dari awal yang bareng-bareng gitu, enggak. Tapi sampai habis dari Welirang itu kan ke Arjuno, kan dekat karena gunungnya itu satu kompleks gunung yang sama, satu pegunungan yang sama. Dari Welirang ke Arjuno ke Anjasmoro. Nah, dari Welirang ke Anjasmoro, dari Welirang ke Arjuno itu, Bapak ini sempat dapat sedikit gangguan. Jadi di pos 2, mereka kan dakinya malam waktu itu, udah malam. Sampai di pos 2 itu mereka dihentiin sama penjaga gitu lah, penjaga hutan atau tim dari pendakian gitu. Yang jagain pendakian di situ, di stop, nggak boleh lanjut. Nah, waktu itu dibilang, jangan lanjut dulu, di depan ada pasar setan. Jadi situ akhirnya Bapak terpaksa nginep, meskipun sebenarnya mereka ini kan pengen ngebut gunung. Akhirnya berhenti dulu situ istirahat semalam, sampai pagi, sampai subuh ya, buat lanjut ke puncak, summit. Nah, waktu malam itu, mereka beneran dengar tuh suara orang-orang kayak transaksi gitu. Oh gitu? Iya, jadi katanya emang dari pos 2 itu emang udah deket banget sama pasar setan. Jadi kedengeran gitu suara aktivitasnya. Bahkan teman Bapak itu sempat hampir mau keluar, dipikir mau beli apa gitu. Tapi diintiin kan, nggak usah ya, kamu aneh-aneh, kamu ini loh, nggak, ini di gunung, nggak ada. Itu pasar setan, nggak usah keluar gitu. Gitu-gitulah. Jadi akhirnya setelah itu lanjutlah ke Gunung Arjuno, naik ke puncak, turun lagi ke Welirang. Jadi emang nggak ada istirahatnya. Istirahatnya ya waktu tidur di kemah atau di kendaraan gitu. Setelah dari Anjasmoro tuh turunnya di daerah Batu, kalau nggak salah, Kabupaten Batu. Malang. Tuh naik angkot, mereka langsung naik angkot, lanjut lagi ke arah Bromo. Naik angkot, oper, naik bis, oper lagi, naik apa? Naik pickup sayur, gitu ya. Wah, proper. Tapi emang dalam proses perjalanannya ini jumlah anggotanya itu berkurang. Jadi kayak 1-2 orang langsung sini aja deh. Seleksi alam kan ya? Ya, seleksi alam lah. Karena emang ini nggak ada breaknya gitu kan, nggak ada istirahatnya. Sampai Bromo tuh paling rame, masih 30-an orang. Karena kebanyakan orang pengen main di situ, pengen ke Bromo. Karena Bromo kan luas banget dan ada ya banyak tempat yang bisa buat jadi wisata gitu kan. Habis dari Bromo ke Semeru udah berkurang tuh, tinggal belasan, tinggal 20-an lah. Banyak yang berhenti di Bromo, pengen lebih lama, begitulah. Habis dari Semeru, turun, nah waktu itu mereka mau ke Ijen. Karena mereka tertarik sama, di Blue Fire dulu aja lah, kita keren. Nanti terakhir yang susah, Raung, karena Raung kan terkenal paling susah. Nah, kita ke Ijen, naik, sampai puncak itu. Nah, di sini ada perpecahan lagi. Jadi saya puncak tuh kan tinggal 20-an orang. Ada beberapa yang pengen istirahat dulu lah. Akhirnya deal lah, kita semua istirahat. Tapi tempat istirahatnya itu satu tim pengen ke situ, satunya pengen sini gitu. Jadi ada tim yang beberapa orang yang pengen istirahatnya itu main ke Taman Nasional Baluran. Di Situbondo, yang utara. Sebagian mau ke Alas Purwo di selatan. Kencar. Iya, Kencar. Kebetulan Bapak sama teman-teman yang dari kampus B itu pengen ke Alas Purwo. Mayoritas, jadi ada sekitar 11 orang itu pengen ke Alas Purwo. Sisanya, aku lupa sih berapa orang yang mau ke Baluran itu berapa. Nah, beberapa itu mau ke Baluran. Nah, mereka janjian, kan waktu itu nggak ada handphone ya. Janjian, nanti kita tanggal sekian, jam sekian ketemu di
pos Gunung Raung. Kalau nggak datang jam sekian, kita tinggal. Berarti gugur lah istilahnya. Ya kan, berarti nggak lanjut gitu. Udah, mereka misah. Ini mereka masing-masing tuh niatnya emang mau nginep sehari semalam di Alas Purwo sama di Baluran gitu. Nah, Bapak tuh waktu ke Baluran tuh kondisinya 8 orang, itu laki-laki, yang 3 perempuan. Gitu. Nah, mereka itu di Alas Purwo nginepnya di salah satu pinggir pantai lah. Pantainya itu pantai Pancur namanya. Pantai Pancur, kenapa? Karena di situ tuh ada kayak air mancurnya gitu, kayak air terjun kecil, yang berasal dari sumber air tawar. Jadi emang ada sumber air tawar yang deket banget sama laut gitu. Tuh. Nah, mereka campnya di situ. Nah, kebetulan di situ ada kolamnya tuh kan, kolam yang sumber air tawar itu. Kolamnya itu sebetulnya ya kolam pancur gitu. Di kolam pancur ini waktu itu ada gubuk 1. Jadi kayak ada keluarga tinggal situ gitu kan. Tuh Bapak di situ ya dipikir lah itu mungkin kayak juru kuncinya gitu kan, atau kunciannya gitu kan. Dan mereka di situ izin lah gitu kan, izin. Si keluarga ini juga baik gitu kan, masih makanan kayak jajanan apa, mereka masak apa dibagi-bagiin juga ke timnya bapak aku gitu. Nah, di kolam pancur itu waktu itu ya saya nggak tahu sekarang gimana, saya nggak belum pernah sana sampai sekarang. Kolam pancur itu waktu itu kata bapak banyak banget ada ikan yang warna-warni gitu. Nah, bapakku tuh nggak tahu itu ikan apa, tapi itu ikannya warna-warni bagus, cantik gitu lah. Nah, waktu di pinggir kolam itu si yang bapak-bapak ini ya yang punya rumah di situ nyamperin, kenapa? Pak, ini ikannya bagus ya, cantik gitu. Iya, tapi jangan diganggu ya ikannya. Oh iya Pak, aman. Terus ada yang nyetuk, cewek-cewek itu bilang, Pak, ini boleh nggak ya kalau kita berenang di kolam ini? Gitu. Nah, Pak itu bilang, boleh. Ya pokoknya kamu nggak boleh ganggu ikannya. Berenang aja, mau mandi, mau main air, bebas, tapi jangan ganggu ikannya ya, itu doang. Saya seperti itu. Udah mereka nyembur lah itu kan, berenang di kolam itu, main sama ikannya, tapi nggak gangguin ikannya. Main-main ikan. Ikannya ini juga kebetulan jinak banget gitu, kayak bukan ikan liar. Maksudnya kalau ikan liar kan kita deket, mereka lari gitu kan, langsung jauh. Ini enggak, mereka kayak biasa aja ketemu orang. Mendekat, kalau ada orang mendekat gitu, seperti ikan piaraan gitu, tapi ya nggak tahu. Nah, setelah itu mereka istirahat kan, kemah. Besoknya mereka balik, mau lanjut ke Raung. Situ yang cewek 3 ini nggak ikut. Mereka mau pulang. Jadi tinggal 8 orang terakhir yang naik ke Gunung Raung. Mereka naik angkot sampai di tempat turun terakhir di angkot. Nah, satu temannya Bapak ini namanya, sebut aja Pak Agus lah. Si Agus lah mungkin ya. Nah, si Agus ini waktu itu tiba-tiba dia tuh kayak ngebongkar-bongkar tasnya gitu. Bongkar-bongkar tasnya, ngecek kayak nyari sesuatu lah. Tapi waktu ditanyain, Gus kamu nyari apaan? Ada yang hilang, ada ketinggalan. Oh enggak ada apa-apa. Tuh. Terus tutup lagi tasnya, diangkat berangkat. Mereka jalan kaki kan. Ke arah pos itu dari tempat berhentinya angkot itu masih jauh posnya. Sampai pos mereka, aku nggak tahu sih ada simaksi apa nggak, mereka langsung lanjut lah pokoknya, intinya mereka lanjut lagi hari itu juga. 9 bulan belum ada simaksi? Nah, harusnya nggak ada. Maksimal paling cuma 2 KTP doang ke RT gitu kan. Kepala desa sih itu. Jadi mereka naik. Waktu itu Bapak tuh sampai di kayak ada tikungan lah. Jadi jalurnya tuh ada tikungan yang situ tuh ada batu besar. Bapak nikung di situ. Itu belok. Tiba-tiba mereka tuh papasan sama kayak bapak mungkin warga sekitar. Dia bawa kayu bakar gitu, kayak turun dari gunung. Bapak itu nanya, Dole, kamu mau kemana? Gitu. Le itu panggilan itu ya, anak laki-laki muda gitu. Mau kemana kamu?
oh ini Pak, saya mau ke puncak. Saya mau ke puncak. Bapak tuh bilang, loh jangan Le, yang bawa Sol lagi duwe gawe. Jadi rajanya lah tuh yang punya Penguasanya. penguasa sini lagi punya acara. Tuh, jadi bapak itu ngelarang. Nah si waktu itu kan leadernya itu 3 orang yang senior gitu. Jadi dari kampus ini ada 3 orang yang senior yang apa ya, yang inisiasi acara ini gitu kan. Bapak sama teman-temannya ini itu juniornya mereka. Oke. Yang seniornya leader-leader ini mereka bilang, waduh Pak, ini eman banget nih Pak. Sayang kali Pak ini soalnya ini kita pendakian ke-7 terakhir. Kami itu pingin banget ke puncak. Jangan Le, pokoknya jangan Le. Ini ada si Borso lagi duwe gawe, jangan. Udah Pak, saya janji deh Pak, saya nggak sampai puncak. Saya sampai yang tebing terakhir itu yang harus dipanjat, saya berhenti, saya pulang. Saya cuma mau lihat titik tertinggi yang saya capai di mana. Itulah pokoknya. Udah Pak, tenang aja Pak, saya pasti itu kok Pak, nggak jauh-jauh. Supaya dibolehin deh intinya. Iya. Terus Bapak itu ya udahlah, akhirnya pergi gitu aja. Nah waktu itu yang junior-junior ini agak-agak gemeter lah, agak gentar. Waduh ini gimana nih, kok udah dilarang gitu. Psikologisnya pada kena. Udah kena, psikologisnya kena. Tapi karena leadernya milih lanjut kan, ya udah mereka ikut gitu kan. Nah bapak itu tuh posisinya tuh lagi dekat-dekat sweeper, di agak-agak belakang. Di waktu mereka jalan, bapak noleh lah sebelum ngelewatin batu tuh noleh. Mau nyari kakak-kakak bapak tadi tuh kemana gitu larinya kan. Waktu ditoleh, nggak ada. Yang tadi ngingetin. Nggak diingetin hilang. Entah apa, kayak lari sih kayaknya nggak mungkin karena dari posisi itu kan treknya turun. Dia harusnya kelihatan dong dari kejauhan. Iya, udah sampai mana ya? Ya, paling nggak kelihatan jejak-jejaknya, apalagi kan bawa kayu bakar. Terus dirasa juga nggak mungkin masuk ke hutan juga kayaknya nggak mungkin gitu kan. Tapi ya udah waktu itu diem aja, apa biarin aja lah, ya udah. Mungkin emang pertanda, berdoa aja lah gitu. Mereka lanjut gitu kan. Dari situ tuh kayaknya belum sampai sejam lanjut jalan, tiba-tiba si Agus tadi teriak gitu di tengah-tengah. Jadi Agus ini ternyata dia nggak sengaja nginjek yang namanya duri cemara. Oke. Yang panjangnya kalau nggak salah 18 cm gitu. Jadi kakinya tembus, bolong. Tembus sepatunya juga bolong sampai keluar atas gitu, sampai ke punggung kaki. Gila. Yes. Tadi dia teriak-teriak sakitan kan. Nah waktu itu posisinya kalau dicabut takutnya pendarahan. Jadi akhirnya durinya yang dipotong. Oke. Ada yang bawa parang gitu kan, ada yang bawa parang, dipotong durinya, dievakuasi lah. Gitu kan. Waktu itu karena nggak ada alat, adanya tali temali sederhana, tongkat juga nyari di situ, sama sarung gitu. Jadi dibungkus sarung, talinya dibuat kayak jadi apa tuh, tandu sama tongkat. Itu namanya ini babi, ya. Tandu babi namanya. Ya, pokoknya gitulah. Saya nggak paham istilah-istilahnya. Ditandu, nah dia ditandu 4 orang kan, ada 4 orang sama 3 senior. Nah, 3 seniornya bilang, Re, ini kan tinggal dikit sampai ke titik puncak yang terakhir itu, sebelum manjat tebing. Kita bertiga lanjut ya. Kita akan turun secepat-cepatnya. Tuh. Nah, sampai situ kita langsung turun. Biar kita paling nggak mewakili lah bahwa acara ini sukses, gitu kan. Gunung terakhir kita beneran daki, walaupun cuma kita bertiga yang mewakili, gitu kan. Ya yang 5, termasuk yang Agus ini bilang, wah jangan Mas. Ini kita berangkat bareng lah gitu. Iya. Apalagi teman kita ada yang terluka gitu. Udah nggak apa kan, berempat turun aja, tunggu di pos. Kita pasti balik kok, pasti besok saat udah balik pasti. Kalau bisa malam ini saya turun malam inilah. Gitu. Maksain lah dia pokoknya. Karena kondisinya ya sama-sama gawat ya, maksudnya temennya ini kesakitan, kakinya berlubang gitu kan, sakit banget. Udah nggak bisa ditunda lah itu mah. Akhirnya mau nggak mau pisahlah mereka berempat, bapak saya sama 3 orang temennya yang nandu. Si Agus turun, yang 3 senior naik. Nah waktu turun tuh si Agus dalam tangisnya ya kan sakitan banget, dia bilang, aduh apa ini aku kualat ya, kualat nih kayaknya, aku kualat nih. Nah situ
tanyain lah, kualat apa kamu Gus? Kamu ngapain gitu kan? Karena takutnya dia ngelakuin apa gitu kan ya, membahayakan semuanya kan kalau nggak minta maaf gitu. Benar. Akhirnya Agusnya cerita, jadi waktu di Alas Purwo tadi, Agus tuh waktu lihat ikannya tuh ada ikan yang bagus banget menurut Agus. Dia ambil plastik dibawa. Jadi ikan itu dimasukin plastik sama airnya, diikat dibawa dimasukin tas. Nah, waktu naik angkot, waktu dia mau turun, kan dia mau ngecek nih ikannya masih hidup apa enggak gitu kan. Waktu dicek, itu plastik isinya air doang. Nggak ada ikannya? Ikannya hilang. Namanya dulu tuh dia kayak agak panik waktu dalam angkot tuh kayak, waduh gimana gitu kan. Tapi karena temennya udah nyariin, dia nggak mau ketahuan, dia tutup lagi tasnya, lanjut. Nggak cerita. Nah di waktu itu dia ngerasa, ini aku jangan kualat sampai aku kok bisa ketusuk duri gitu kan. Kayaknya aku kualat nih gitu sama ikannya gitu kan. Udahlah nggak usah bikin aneh dulu lah, selamat dulu lah, turun dulu gitu kan. Nah sekali kita turun lah sampai bawah gitu. Pos pun waktu itu, aku nggak ada posnya. Itu ada posnya, yang jaga 2 orang masalah. Nah, jadi ada kayak simaksinya ada, gitu ya. Tapi nggak tahu sih ini nggak KTP apa nggak tahu. Pokoknya ada izin-izinnya lah. Nah, sampai pos itu 1 orang yang dijaga pos langsung lari turun tuh, nyari bantuan. Karena dari pos itu ke desa agak jauh. Nah, dan tadi kan waktu itu sore sampai di pos tuh kalau nggak sore jam 3 jam 4 itu baru ada warga desa yang naik bawa motor, 1 motor doang. Itu jam 5:30 lah, hampir maghrib waktu itu di sana. Jadi si Agusnya dibawa naik motor tapi dipegangin gitu. Jadi gonceng 3, Agus di tengah-tengah, dipegangin, terus sama 2 teman bapak yang lain itu ikut turun, nemenin di puskesmas lah istilahnya, nemenin ke puskesmas. Sama si penjaga pos 1 tadi yang naik turun tadi gantian temennya yang turun. Nah bapak waktu itu nginep di pos nungguin sama 3 yang tadi masih naik kan, sama temennya 1 orang. Bapak berdua sama 1 anak pos tadi. Nah kalau tadi lupa 1 hal, waktu bapak turun ke bawah, tepat waktu sampai di pos tuh si Agus diturunin dari tandu di posnya itu, pindah ke motor. Belum, motor belum datang, masih jam 3 sore, jam 4 tadi. Tiba-tiba kabutnya turun. Kabutnya tebel banget sampai jarak pandang cuma ya mungkin 2-3 meter. Turun. Bapak tuh kayak mikir ini pertanda apa ini? Karena teman saya masih di atas. Apa kena kabut ini gitu kan? Ya Pak akhirnya disuruh masuk, mas saya masuk mas, nanti hilang loh mas. Ya ini nggak kelihatan apa-apa nih. Gitu. Kabutnya tebel gitu kan. Bapak akhirnya masuk ke pos, nungguin di dalam pos. Malam itu baru reda kabutnya, maghrib. Terus itu bapak nginep lah situ, nginep semalam gitu kan. Sambil ya harap cemas nggak turun nih temen aku gitu kan. Senior aku yang bertiga itu ya? Bertiga. Besok pagi juga belum turun. Nah waktu itu tapi si petugas posnya bilang, udah mas tunggu aja, mungkin tadi malam kan ada kabut. Nah mungkin di atas cuacanya buruk. Jadi mereka harus kemah dulu di atas gitu kan, tunggu dulu aja. Sampai malam belum datang. Akhirnya bapak kan sama orang pos itu bilang, yaudah mas nanti besok kita coba cari bareng-bareng. Nanti saya panggil bantuan dari bawah untuk cari. Mulailah dicari. Besok harinya, hari ketiga cari, dan kabar ini pun nyampe lah ke teman-teman tadi yang ikut acara ini dari awal, yang udah pulang dari itu. Dapat kabarnya satu-satu. Beberapa nyusul balik lagi ke Raung buat nyari bantuan nyari gitu kan. Nah waktu itu hari keempat itu kalau nggak salah bapak sama temen-temennya itu mau disuruh pulang karena mereka kan belum istirahat sama sekali. Dari 2-3 minggu perjalanan ke gunung ini mereka belum istirahat. Tapi waktu itu bapak doang yang nggak mau. Udah saya bantu sini aja, saya jadi tim yang di sini aja, jadi tim dapur. Nggak apa-apa deh. Saya juga nggak enak, teman saya belum pulang, gitu kan. Yang lain pun pulang, 3 orang nemenin si Agus.
Di Agus ini pun dibawa sama ambulan gitu ke Surabaya gitu kan. Temennya yang lain ikut. Ditunggu sampai akhirnya apa tuh 7 hari situ dan belum ada kabar. Dan akhirnya nggak tahu berapa lama kemudian pencarian ditutup dan sampai sekarang 3 orang ini belum ketemu. Sampai sekarang. Nah, sebenarnya di Gunung Lawang itu kan juga ada kuncennya kan. Jadi si pencari ini juga sudah berusaha buat ngubungin kuncen. Tapi waktu itu ya, nggak tahu sekarang gimana, kuncennya Gunung Raung waktu itu dia tuh cuma mau nongol waktu dia perlu doang. Jadi kalau dia dibutuhin kadang-kadang nggak mau nongol ya nggak nongol. Jadi di samping rumahnya ditungguin berjam-jam, berhari-hari di depan rumahnya tuh nggak nongol. Oh gitu. Kayak nggak nemuin lah, nggak ketemu sama sekali, rumahnya kosong gitu. Jadi kayak mungkin dugaan orang-orang tuh si kuntinya nyerah. Nah, dugaannya bapak waktu itu orang yang ngingetin di gunung itu waktu mereka naik lewatin batu itu kuncennya. Itu kuncennya. Dugaannya bapak, nggak tahu pasti atau enggaknya, bapak nggak pernah ketemu lagi waktu itu. Dan tadi kuncennya udah ngingetin, si senior tetap nekat berangkat kan, naik. Mungkin kuncennya udah nyerah. Iya. Saya nggak mungkin yang lawan si Baur soalnya gitu kan lawan. Iya, begitu juga udah diingetin. Gitu. Nah itu berarti pencarian itu berlangsung selama berapa lama bro sampai semua dihentikan itu kan waktu itu katanya? Aku lupa sih detailnya, tapi lama itu cukup lama, lebih dari seminggu lebih. Seminggu lebih ya? Nah, seminggu itu kan apa pulang akhirnya? Nggak ketemu jejak apapun? Nggak ketemu. Jadi emang pencarian sudah disisir sampai ke puncak yang daki pun yang panjang itu dipanjat nggak ada. Ini puncaknya bokap nggak jelasin ini ke arah puncak bendera atau mana, kan ada berapa jalur dia? Nah itu nggak jelasin sih. Mungkin waktu itu puncak ya cuma puncak satu doang. Dugaanku sih puncak bendera karena puncak bendera itu kan manjat tebing yang tinggi banget. Dugaanku situ. Tapi nggak tahu pastinya gimana. Iya. Wah, iya ini sih, iya sih. Lagi tahun segitu Raung dari beberapa rekan gue yang senior juga itu belum ada simaksi dan iya. Masih ada yang dulu kan nggak seperti ini ya, udah. Yang sekarang daftar dan harus dicek semua. Dan itu masih ada harimaunya dulu, masih banyak yang dengar suaranya kalau di jalan. Karena sekarang mungkin udah banyak orang, mungkin dia sudah bergeser kali atau gimana kali ya. Berarti itu 3 orang ini dari tahun 90 nggak ketemu ya? Iya, hilang. sampai sekarang hilang. Nah, itu. Tuh bro ya, lu kalau naik gunung baik-baik dah. Kalau udah ada yang ngingetin, ya apa salahnya kita hormatin ya kan? Iya. Ya mungkin 3 orang senior ini beranggapan ya gue berpengalaman dan gue segala macam. Cuma nggak ada yang bisa naklukin gunung bro. Yang ada cuma bersahabat sama gunung. Iya. Orang kalau bilang, oh menaklukkan ini, enggak, lu cuma nyampe. Gila lu emang, lu siapa naklukin gunung ya? Iya. Oke bro, ini cerita seru banget. Tapi bokap sampai sekarang masih aktif, masih suka naik. Terakhir sih masih sih, tapi maksudnya waktu kuliah tuh terakhir. Setelah lulus gitu. kuliah udah enggak. Dan kalau ketemu keluarganya seniornya ini terakhir masih sempat ketemu beberapa tahun lalu kayaknya. Itu masih sempat ketemu ibunya si yang hilang. Satu yang hilang. Ya, si ibunya masih ingat dan masih yakin anaknya masih hidup. Oh gitu? Iya. Itulah pengharapan orang tua ya, harapannya pasti. Karena ini juga mirip nih kayak apa, ada senior kita juga Pak Alex tuh yang hilang. Iya, Pak Alex. Itu juga Semeru. Betul, selamat. Sorry. Kedua rekannya, orang tuanya itu juga masih meyakini, nih anak gue masih hidup. Jadi nggak mau dibilang mati gitu. Itulah mungkin harapan yang ya menurut kita sih, kalau secara logika kan udah nggak realistis ya. Lu udah berapa lama hilang di gunung nggak mungkin. Tapi kan yang namanya harapan keluarga orang tua tuh ya emang susah sih gitu bro. Terutama yang Mas Gagah kalau nggak salah. Mas Gagah ya. Nah, kalau yang Mas Iqbal kan keluarganya lebih ikhlas. Karena sudah ada statement dia memang meninggal kan. Iya. Kalau yang Mas Gagah kan masih ketemu kan terakhir masih cari ya. Wah itu gokil. Gokil sih. Kiranya Pak Alex. Iya kemarin Pak Alex di Jakarta tuh gue nemenin 3 hari dan kisahnya ini lagi udah tanda tangan sama PH kemarin, udah jadi film. Udah mau dibikin nih? Udah mau dibikin, udah tanda tangan main 3 hari sama gue di Jakarta. Ya, jadi promosi dikit kayak Pak Alex, kayak kita promosi ya. Kayak selalu Pak Alex. Iya, senior yang bersahaja banget ya. Oke. Iya, orangnya tuh bijaksana banget ya. Oke, brother nih.
Ini sebelum gua tutup nih, ada nggak sih lu menitip pesan nih buat yang nonton atau apa? Apa ya? Atau buat mantan kayak selalu? Ya pokoknya kalau aku sih dimanapun kamu berada, hormatilah adat-adat sekitar, apa yang menurut situ dipercayai, kita walaupun mungkin kita nggak percaya, hormatin aja lah. Kearifan lokal. Ya betul. Heeh. Karena kita nggak tahu nih mungkin kita nggak percaya biasa aja, tapi mungkin di situ itu suatu hal yang menurut mereka sakral seperti itu. Kearifan lokal nggak mungkin ada kalau nggak pernah ada kejadian. Ya, Kan begitu? kurang lebih begitulah. Yang penting hormatin aja lah paling nggak, jangan ditolak mentah-mentah gitulah. Oke. Dengar tuh bro. Oke. Oke brother, thank you banget nih ceritanya nih. Sama-sama. Ntar gue yakin lu masih ada cerita lain kan? Ya, Nah, masih ada. ntar tunggu di episode selanjutnya. Gue Afri dan Jamam dan Bang Ocha. Ocha pamit undur diri dulu sampai ketemu di episode selanjutnya. Dek.